Kasus COVID-19 bukan hanya berada di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, yang berawal dari kota Cina, Wuhan, yang telah menyebar ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, sangat terancam oleh adanya virus corona ini. Semenjak adanya virus corona 19 ini sangat meresahkan masyarakat, dikarenakan bermunculan masalah sosial ekonomi di masyarakat. Masalah sosialnya banyak, tempat-tempat perkumpulan ditutup seperti sekolah, perkuliahan, dan lain sebagainya yang entah sampai kapan akan dibuka. Selain itu, juga meresahkan di sektor ekonomi. Banyak masyarakat yang sangat resah akibat COVID-19 ini. Mereka bingung mau berbuka usaha apa, mereka sudah di-PHK dari pekerjaannya. Oleh karena itu, inisiatif dari kebijakan pemerintah mengeluarkan bantuan-bantuan non-tunai dan lain sebagainya, atau membuat program prakerja, itu sangat bagus untuk lebih memudahkan masyarakatnya dalam berkontribusi ingin membuat usaha seperti apa yang bisa sesuai dengan keadaan sekarang ini. COVID-19 dan sosial ekonomi di Indonesia. Sejak kasus COVID-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi bermunculan di tengah masyarakat. Tak dapat dipungkiri, jika COVID-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek dan lain sebagainya. Selain itu, akibat dari kasus coronavirus ini, pemerintah Indonesia juga mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga di kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. 1. Kelangkaan barang. Sejak jumlah COVID-19 terus meningkat di Indonesia, beberapa barang menjadi langka di pasaran. Bukan hanya langka, namun barang tersebut dijual berkali-kali lipat dari harga semula. Sebelum adanya kasus corona di Indonesia, beberapa barang yang menjadi langka seperti masker, hand sanitizer, cairan pembunuh kuman, dan APBD. Barang-barang tersebut kini dijual dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga semula. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, di mana ketika permintaan meningkat namun barang semakin menipis, maka harga akan semakin meningkat. Bahkan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas ada kecenderungan memborong barang-barang tersebut, sehingga adanya penumpukan barang, namun bagi masyarakat menengah ke bawah justru tidak bisa mendapatkannya. 2. Disorganisasi dan disfungsi sosial. Jika mengamati berita yang beredar belakangan ini, ada fakta sosial menarik yang terjadi di masyarakat. Fakta menarik tersebut yaitu adanya prasangka dan diskriminasi terhadap kasus COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka, sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan perwujudan dan disorganisasi sosial. Ini menurut Syafiuddin
pada tahun 2020. Terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata dari disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain, serta tidak mau menolong orang-orang lain karena khawatir terkena atau terjangkit COVID-19. Salah satu contohnya yaitu masyarakat di daerah Sawangan, Kota Depok menolak penggunaan pemakaman umum di daerahnya untuk kuburan COVID-19. Ini diinput dari Tempo 30 Maret pada tahun 2020. 3. Yaitu tindakan kriminal. Masalah COVID-19 juga dikhawatirkan berdampak pada peningkatan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang dilakukan bisa beragam, seperti pencurian alat pelindung diri atau APBD yang tengah langka saat ini, pembuatan hand sanitizer atau disinfektan palsu yang justru membahayakan kesehatan, penipuan harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu kasus PNS di Cianjur yang tertangkap mencuri 20.000 masker. Ini didapatkan dari Kompas 26 Maret 2020. Tindakan kriminal yang lebih besar lainnya seperti perampokan, pembunuhan, penjarahan mungkin bisa saja terjadi jika situasi semakin tidak terkendali. Masalah yang keempat yaitu melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun bagi peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini terkait dengan hotel, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. Namun, sejak kasus COVID-19 meningkat, berbagai tempat wisata harus ditutup dalam waktu yang belum ditentukan demi mencegah penyebaran virus corona. Dengan ditutupnya berbagai tempat wisata, otomatis akan mempengaruhi pada pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat. Masalah yang kelima yaitu angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kasus corona di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti work from home, pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata. Banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya, banyak para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan atau PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Dengan berbagai masalah sosial ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk memulihkan kondisi, salah satunya dengan memberikan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan stimulus ekonomi jilid 3 yang akan difokuskan untuk sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit usaha ultramikro, kasus sembako, hingga program bantuan pangan non-tunai. Ini Tempo 18 Maret 2020. Kesimpulannya, akibat dari kasus COVID-19 ini bukan hanya saja meresahkan kaum kalangan masyarakat menengah ke bawah, tetapi masyarakat menengah ke atas juga sangat merasakan dampak dari kasus COVID-19 ini. Jelas dibilang meresahkan masyarakat ke bawah dikarenakan masyarakat ke bawah bekerja sebagai kuli. Otomatis bisa saja mereka di PHK oleh perusahaannya. Dengan begitu mereka bingung untuk melanjutkan hidupnya itu bagaimana.
Sedangkan mau buka usaha dan lain sebagainya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan selalu menjaga social distancing dan work from home, bekerja dari rumah. Dengan begitu, jika mereka ingin membuka usaha, sangat kecil sekali atau sangat minim untuk usahanya bisa berjalan dengan lancar.